Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Devani Septika Lailan dengan nomor pokok mahasiswa 1181997 dari kelas 1 MA15. Nah, pada video kali ini aku mau sharing-sharing nih tentang bagaimana sih perkembangan dunia jurnalistik dari masa ke masa di Indonesia. Dunia ini kan akan selalu berkembang ya, baik dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, teknologinya, penemuan-penemuan barunya. Nah, hal-hal itu adalah hal yang mempengaruhi perkembangan dunia jurnalistik. Tapi kalau kita mendengar kata jurnalistik, apa sih yang ada di pikiran kita? Berita, reporter, wawancara, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada ruang publik. Sebenarnya kunci dari jurnalistik itu sendiri adalah penyampaian informasi kepada ruang publik. Di video ini kita akan bahas informasi seperti apa dan bagaimana cara penyampaiannya yang diterapkan di Indonesia dari era analog hingga era sekarang yang serba digital. Nah, di Indonesia sendiri, dunia jurnalistik kerap mengalami masa jatuh bangunnya. Menurut sejarah, dunia jurnalistik di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan masa, yakni jurnalistik kolonial, jurnalistik Cina, dan jurnalistik nasional. Jurnalistik kolonial adalah jurnalistik yang didirikan oleh kaum Belanda pada abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda. Kalau jurnalistik Cina adalah jurnalistik yang didirikan oleh keturunan kaum Tionghoa sebagai alat pemersatu kaum Tionghoa. Sedangkan jurnalistik nasional adalah jurnalistik yang didirikan oleh anak bangsa asli Indonesia sebagai alat dan media untuk perjuangan pergerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Namun, apabila kita menelisik lebih dalam lagi ke dalam sejarah Indonesia, kita akan menemukan bahwa dunia jurnalistik di Indonesia dibagi ke dalam 6 masa penting. Kita akan mulai bahas dari satu persatu, yakni zaman kependudukan Belanda. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia. Pada saat itu, muncullah surat kabar berbahasa Belanda pada tahun 1615 yang dipimpin oleh Gubernur VOC Jan Pieter Zoon. Surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan hingga tahun 1688, yakni pemerintah Hindia Belanda akhirnya memiliki mesin cetak yang dikirimkan dari Belanda. Dari mesin cetak itu akhirnya keluarlah surat kabar cetakan pertama. Nah, isi surat kabar cetakan pertama itu merupakan perjanjian antara pemerintah Belanda dengan Sultan Makassar pada masa itu. Setelah muncul surat kabar cetakan pertama tersebut, akhirnya muncullah surat kabar lainnya yang ditulis oleh kalangan masyarakat manapun seperti pribumi dan Tionghoa. Surat kabar baru tersebut dicetak dalam berbagai bahasa seperti berbahasa Belanda, bahasa Tionghoa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Kemudian, perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia berkembang semakin pesat, hingga akhirnya muncullah 30 surat kabar berbahasa Belanda, 27 surat kabar berbahasa Indonesia, dan 1 surat kabar berbahasa Jawa. Nah, setelah itu, masa kependudukan Belanda diganti dengan masa kependudukan Jepang. Nah, sekarang kita akan membahas ke masa kependudukan Jepang. Setelah masa kependudukan di Indonesia diganti menjadi masa kependudukan Jepang, dunia jurnalistik di Indonesia mengalami perubahan secara besar-besaran. Karena pada masa itu, seluruh surat kabar di Indonesia harus digabung menjadi satu dan isinya harus disesuaikan dengan tujuan dasar dari Dai Toa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Dikutip dari berbagai peninggalan sejarah di Indonesia, dunia jurnalis di Indonesia mengalami kesulitan yang sangat besar karena di saat itu kebebasan pers sangat ditentukan oleh kepentingan pemerintahan Jepang pada masa itu. Hal itu bisa dibuktikan oleh adanya surat kabar yang seharusnya merupakan representasi kenyataan menjadi tulisan yang hanya propaganda Jepang. Hal ini pun dilanjut ke masa yang ketiga, yaitu masa pasca kemerdekaan atau masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, pada masa ini, surat kabar digunakan sebagai alat untuk memompa semangat para pejuang untuk melawan para penjajah. Di sini Indonesia masih dikatakan sangat rapuh, namun Indonesia tidak patah semangat sehingga dijadikanlah surat kabar itu sebagai alat untuk menyebarkan informasi serealitanya agar tidak terkena hasutan oleh surat kabar yang dari cetakan Belanda.
Namun sayangnya setelah Indonesia semakin kuat dan telah dibubarkannya RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat, jurnalistik Indonesia justru malah semakin rapuh karena surat kabar justru mulai digunakan sebagai manuver politik untuk menyerang lawan politiknya supaya mendapatkan kekuasaan di era pemerintahan yang baru. Banyak surat kabar yang dibredel dan banyak sekali anggota pers yang ditangkap oleh pemerintah karena dianggap melawan pemerintah. Saking memburuknya kondisi jurnalistik di Indonesia, tepat pada tanggal 1 Oktober 1958 ditandai sebagai hari matinya pers. Hal ini ditandai dengan banyaknya surat kabar yang dipaksa tutup dan banyaknya anggota pers yang ditangkap oleh pemerintah. Terlebih lagi, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1958 yang semakin mempersempit ruang gerak dan kebebasan pers di negara kita. Lalu dilanjut ke masa yang keempat, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintahan ini disebut juga masa demokrasi liberal yang berpengaruh ke dalam dunia jurnalistik. Karena pada masa ini, setiap orang yang memiliki modal diperbolehkan untuk menerbitkan suatu surat kabar, sehingga itu akan berpengaruh terhadap kebebasan pers pada masa itu. Namun, karena hal itu pula, setiap surat kabar dan majalah berlomba untuk menerbitkan tulisan sebanyak-banyaknya dengan agak sedikit mengesampingkan mutu dan kualitas media pada saat itu. Sehingga tidak banyak media yang bermutu bagus dikarenakan minimnya peralatan mencetak dan lain sebagainya. Bahkan orang lebih memilih koran bekas RDP atau Dinas Penerangan Belanda daripada koran baru pada saat itu. Selain itu, ada juga permasalahan baru, yaitu munculnya media yang berisi konten pornografi yang bebas disebarluaskan karena tidak adanya pembatasan mengenai hal itu. Karena keadaan semakin memburuk seperti terjadinya perang pena dan fitnah di mana-mana, akhirnya pemerintah pun membuat peraturan yang berkaitan dengan dunia jurnalistik supaya dapat disesuaikan dengan peraturan di Indonesia seperti Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya dilanjutkan kepada masa reformasi, yakni perkembangan jurnalistik pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan pers yang membolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaharuan izin karena SIUPP sudah dihapuskan. Jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Hal ini dapat terlihat dari berkembangnya pesatnya jurnalistik baik cetak, elektronik, digital, dan internet. Berbagai media televisi dengan salurannya masing-masing, siang malam menghiasi layar televisi. Kemudian, keberadaan radio, majalah yang juga berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Tak luput dengan keberadaan teknologi yang memungkinkan kita mengakses internet lebih cepat, baik melalui komputer maupun dengan smartphone yang semakin merajalela. Keberadaannya mampu menjangkau hingga pelosok daerah. Oleh karena itu, pemberitaan semakin cepat tersebar dan meluas, hingga masyarakat di pedesaan mampu mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di perkotaan maupun sebaliknya. Di sisi lain, dalam praktiknya, memang ada yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar, namun sebagian besar tetap berpedoman pada UU Pers yang diakui bersama di dalam dunia jurnalistik. Nah, tapi kalau kita rewind lagi nih ya, suatu penyampaian informasi kan harus ada wadahnya, harus ada platformnya. Nah, zaman dulu kan apa-apa serba manual dan belum secanggih seperti sekarang. Kira-kira zaman dulu tuh platform apa sih yang dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam penyampaian informasi? Nah, ternyata teknologi pun sangat mempengaruhi perkembangan jurnalistik, khususnya di bagian wadah atau medianya. Media yang paling dasar dan paling sederhana yang digunakan di Indonesia adalah mading. Iya, mading yang biasa kalian lihat di sekolah-sekolah itu adalah salah satu penyampaian informasi yang paling sederhana. Majalah dinding adalah salah satu jenis media komunikasi massa tulis yang paling sederhana. Karena disebut majalah dinding, karena prinsip dasar dari suatu majalah itu terasa dominan di dalam majalah dinding ini. Sementara itu, penyajiannya dipampang pada dinding atau yang sejenisnya. Prinsip majalah tercermin lewat penyajiannya, baik berwujud tulisan, gambar, atau kombinasi dari keduanya. Nah, dengan prinsip berbentuk kolom-kolom bermacam hasil karya, seperti lukisan, vinyet, teka-teki silang, karikatur, cerita gambar, dan sejenisnya, disusun secara variatif. Semua materi itu disusun secara harmonis sehingga keseluruhan perwajahan mading tampak menarik. Nah, seiring perkembangan zaman, muncullah sebuah media yang namanya media cetak. Apa aja sih media cetak itu?
Media cetak itu adalah koran, majalah, tabloid, merupakan bentuk dari media cetak itu. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455, terutama di negara Eropa. Perkembangan awal terlihat dari penggunaan daun atau tanah liat sebagai medium. Bentuk media sebagai percetakan, Gutenberg mulai mencetak di bawah melalui teknologi cetak yang telah ditemukannya. Nah, yang ketiga yaitu radio. Radio sendiri itu apa sih? Nah, radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Nah, untuk platform yang terakhir yakni media online. Tonggak awal kelahiran media dengan memanfaatkan internet terjadi pada tahun 1990. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan yang biasa disebut World Wide Web atau yang biasa disebut dengan WWW. Nah, media online seperti itu sekarang sudah lebih berkembang lagi, yang dapat kita akses pada smartphone kita ataupun laptop kita, seperti berita.com, detik.com, berita online, dan berita online lainnya pokoknya. Nah, berita online itu lebih dapat dinikmati oleh generasi yang lebih muda, generasi milenial, dan generasi Z, karena isi berita tersebut secara singkat, to the point, lanjut pada topiknya, dan dikemas lebih menarik. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia. Tentunya bagi sebuah generasi berikutnya, sebuah sejarah adalah hal yang penting untuk dijadikan pelajaran sebagai acuan untuk lebih baik ke depannya. Saya Devani Septika Lailan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.